di dalam peraturan BKN kita perjelas nih, kita pertegas gitu ya sekali lagi kaitannya dengan pemeriksaan, ada pemeriksaan pelanggaran disiplin yang memang menjadi kewajiban atasan langsung, tapi juga ada pelanggaran-pelanggaran disiplin yang mesti dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Kalau pelanggaran disiplinnya ringan, gitu ya, kalau pelanggaran disiplinnya ringan, maka kemudian itu cukup atasan langsung yang memeriksa. Cukup atasan langsung yang memeriksa. Jadi justru menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau kemudian naik kadarnya, pelanggaran disiplinnya sedang, ya potensi dijatuhi hukuman disiplin sedang, maka yang melakukan pemeriksaan ini menurut PP dan Perban kita atur bahwa dapat dibentuk tim pemeriksa. Jadi boleh menggunakan tim pemeriksa, boleh tidak. Kalau misalnya atasan langsungnya berani nih, dugaan pelanggaran disiplinnya kan sedang. Atasan langsungnya berani misalnya, sudah saya aja yang periksa. Silakan aja gitu, karena itu sifatnya opsional. Tapi kalau kemudian pelanggaran disiplinnya diduga akan dijatuhi hukuman disiplin berat, maka kemudian menjadi wajib dibentuk tim pemeriksa. Kalau sudah berat, ini wajib dibentuk tim pemeriksa. Tidak boleh diperiksa sendiri oleh atasan langsungnya. Ini masih banyak yang keliru nih. Walaupun PP-nya sudah lama, dari PP 53 dulu modelnya begini, tapi kemudian masih aja ada yang keliru. Ada yang berat diperiksa sendiri oleh atasannya, merasa benar dia. Pokoknya saya udah periksa gitu. Padahal kalau sudah berat, ya harus dibentuk tim pemeriksa. Kemudian siapa yang membentuk tim pemeriksa? PPK, Pak Menteri. Tapi Pak Menteri boleh juga menunjuk pejabat lain yang ditunjuk. Kalau di Kementerian Agama, setahu kami gitu ya, kaitannya dengan pembentukan atau penunjukan tim pemeriksa biasanya dilakukan oleh Pak Irjen ya kalau nggak salah. Biasanya oleh Irjen. Tapi ya monggo saja silakan sekarang kalau memang mau di polanya mau tetap atau diubah atau seperti apa gitu ya. Itu dimungkinkan. Pilihan bagi setiap instansi memang berbeda-beda. Ada yang lewat SK Dirjen, ada yang lewat SK Irjen gitu ya. Ada juga misalnya yang melalui Sekjen. Jadi tergantung kebutuhan di instansi masing-masing. Dan tim pemeriksa ini sifatnya temporer, ad hoc. Jadi sekali pemeriksaan selesai, sudah selesai tugasnya. Gitu ya. Sudah selesai tugasnya. Jadi kasusnya apa, pelanggarannya apa, dipanggil periksa hukum sampai jadi SK, maka setelah jadi SK selesailah tugas tim pemeriksa. Selesailah tugas tim pemeriksa. Siapa kemudian yang menjadi anggota tim pemeriksa atau siapa unsur-unsurnya? Ini masih sama dengan PP yang lama sebetulnya. Ada unsur atasan langsung, ada unsur pengawasan, ada unsur kepegawaian. Ini tolong dipahami, tolong dicermati Bapak Ibu sekalian. Karena meskipun ini sudah dari dulu, tapi masih banyak yang kemudian keliru paham. Masih banyak yang gagal paham gitu ya. Jadi unsur atasan langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian ini sifatnya kumulatif. Tiga-tiganya harus terpenuhi, bukan alternatif, bukan pilihan, bukan opsional. Jadi harus ada unsur inspektorat jenderal atau inspektur misalnya, harus ada unsur dari sekjen atau biro kepegawaian, dan unsur dari atasan langsungnya. Jadi bukan menggunakan kata atau gitu ya, pakainya dan. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau kemudian ada satu saja yang tidak terpenuhi atau tidak dimasukkan sebagai unsur pemeriksaan, ini yang kemudian menjadi keliru. Ya. Dan dalam prakteknya dimungkinkan juga melibatkan pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan. Ya silakan aja misalnya ada unit-unit tertentu yang kemudian mau diminta keterlibatannya dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin, ya silakan saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Susunan anggotanya minimal 3, minimal ada ketua, ada sekretaris, ada anggota gitu ya. Prinsipnya memang ganjil supaya kalau kemudian ada deadlock, ada buntu gitu ya dalam diskusi, dalam mengambil keputusan bisa mengambil suara terbanyak. Jadi minimal 3, boleh kemudian lebih dan seterusnya. Nah ini penting, prinsip. Siapa yang boleh meriksa atau siapa yang boleh ditunjuk sebagai tim pemeriksa? Yang melakukan pemeriksaan menurut peraturan BKN nomor 6 tahun 2022 adalah orang yang minimal punya jabatan yang sama atau yang setara, yang setingkat gitu ya. Punya jabatan yang minimal setingkat dengan PNS yang akan diperiksa. Jadi kalau dulu di peraturan yang lama ini menggunakan pendekatan pangkat. Jadi syaratnya kalau dulu mau ditunjuk jadi anggota tim pemeriksa misalnya harus punya pangkat yang minimal
sama dengan PNS yang akan diperiksa. Sekarang tidak lagi, kita tinggalkan konsep pangkat gitu ya kan. Pelan-pelan kita akan menyesuaikan dengan konsep jabatan, karena di Undang-Undang ASN kita akan bertransformasi dari pangkat ke jabatan gitu ya. Jadi minimal punya jabatan yang sama. Contoh, yang mau diperiksa seorang pejabat struktural eselon 4 misalnya. Ya, pengawas. Maka yang menjadi tim pemeriksa ya minimal juga pengawas. Eselon 4 gitu ya. Eselon 3-nya, eselon 2-nya dan seterusnya. Prinsipnya harus ada kesetaraan atau kesetingkatan dari pejabat yang memeriksa.